Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syarillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan ila ruhul marhum Muhammad radhiyallahu minna lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sampai mana? Surutu sihatis shaum. Nah, halaman 438 ya. Syurutu sihhatis shaum. Syarat-syarat sahnya puasa. Wah, nanti deh mah. Nah, berarti syurutu wujubis shaum. Nah, syarat-syarat wajib puasa. Ai idza tawaffarat, apabila terpenuhi hadhihi syurut, ini syarat, wajib shaum, maka wajib berpuasa. Makna syarat wajib puasa itu ketika terpenuhi syarat itu maka menjadi wajib puasanya ya. Wahya khamsatun, dan yaitu wujubis shaum atau syarat-syarat wajib puasa khamsatun, ada 5. Al-Islamu, yang pertama adalah Islam. Fala yukhatabu, maka tidak dituntut bihi, dengannya, al-kafiru, oleh orang kafir, fid dunya, di dunia. Wa ammal murtaddu, dan adapun orang yang murtad, fayajibu alaihil qada'u, maka wajib atasnya qada'. Idza raja'a ilal Islam, ketika ia kembali ke dalam agama Islam. Taulighon alaihi, sebagai hukuman atasnya. Jadi syarat wajib puasa, siapa yang diwajibkan untuk berpuasa? Yang pertama adalah Islam ya. Nah, Islam yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman ya, kepada Allah, pada Rasul ya, orang Muslim, bukan kepada orang yang kafir ya. Nah, kafir di sini ada di situ murtad ya. Kalau murtad dia tetap kena wajib puasa ya. Tapi seandainya dia kerjakan tak sah puasanya. Oleh karena orang murtad ini wajib berpuasa, maka nanti dia wajib qada jika masuk ke dalam Islam ya. Misal contoh ya, ada orang yang masuk Islam saat berumur 60 tahun ya. Maka dari awal balik sampai umur 60 tahun ibadah, sholat, puasa, segala macam ibadahnya tidak perlu diqadha ya. Maka ketika dia masuk Islam, seandainya dia meninggal dunia meskipun belum melakukan ketaatan, maka dia masuk surga ya, diterima taubatnya, diampuni dosa-dosanya ya. Berbeda dengan orang yang murtad. Misalkan umur 60 tahun dia Islam ya, dari balik sampai umur 60 dia Islam, rajin ibadah, sholatnya, puasa, segala macam ya.
Lalu saat umur 60 dia murtad, keluar dari Islam, ya. Selama 5 tahun lah, ya. Lalu kembali saat umur 65 dia masuk Islam lagi, ya. Maka ketika dia murtad selama saat balik sampai umur 60, amal solehnya menjadi hilang, terhapus, ya. Dihapus gara-gara dia murtad, ya. Seandainya mati saat murtad, maka mati dalam keadaan kafir, ya. Nah, selama 5 tahun dia murtad, maka tetap kena wajib ibadah, ya. Tapi seandainya dia kerjakan tidak sah, ya. Sehingga nanti saat dia kembali ke dalam agama Islam, maka wajib mengkodoknya. Selama 5 tahun dia tinggalkan sholat, wajib dia kodok. Selama dia tinggalkan puasa yang wajib, harus dia kodok. Kenapa kok wajib kodok bagi orang yang murtad? Taglizon alaih, sebagai bentuk hukuman, ya. Karena orang murtad ini tentu tidak gampang, ya, tinggal keluar terus masuk lagi. Harus ada bentuk tagliz, hukuman kepada mereka, ya. Jangan sampai kita, ya, menjadi orang yang lupa akan nikmat yang sangat mahal, yakni nikmat iman, ya. Sampai kita ganti, kita jual nikmat iman itu dengan dunia, membuat orang murtad. Banyak orang yang murtad, ya. Ada alumni pesantren juga yang murtad. Nah ini, ya. Kenapa kok bisa anak santri ada yang murtad? Ya, kembali kepada keberkahan itu. Bisa jadi saat di pondok, ya, dia tak serius, niat tidak tulus, ya. Sehingga ketika ada godaan di luar sana, mereka terpengaruh, ya, sehingga memeluk agama lain. Nah ini nauzubillah. Nah ini yang pertama, Islam, ya. Berarti selain Islam atau orang-orang kafir tidak dituntut untuk berpuasa, ya. Yang kedua, at-taklif, ay ayyakuna baligon akilan, bahwa ada ia baligon, yakni orang yang balik. Apa mana balik? Yakni yang cukup umurnya untuk menjalankan perintah Allah, menjadi mukallaf, ya. Kalau laki atau perempuan sudah lebih dari 9 tahun hijriah, 16 hari, ya, ditandai dengan keluar air mani. Kalau perempuan ditambah dengan darah haid, ya. Kalau tidak sampai umur 15 tahun, ya, hijriah, maka otomatis dia sudah menjadi orang yang balik, ya. Berarti meskipun dia Islam tetapi belum balik, maka tidak wajib puasa. Seperti hal anak-anak yang masih kecil, ini kan Islam tapi belum balik, maka tidak wajib berpuasa. Ini syarat wajib yang kedua adalah at-taklif. Wa amma sabiyu, dan adapun anak kecil, fayajibu, maka wajib ala wali amrihi, atas wali, ya, urusannya, maksudnya orang tuanya atau walinya, ya. Wajib ayyamurahu, supaya ia memerintah si sobi atau si anak itu bisaumi, dengan berpuasa, li sab'i sinina, ya, bagi umur 7 tahun. Wa yadribahu, dan ia atau si wali ini memukulnya, menghukumnya, ya. Iza tarakahu, apabila ia meninggalkan puasa, maksudnya si anak kecil ini meninggalkan puasa. Li asyri sinina, untuk 10, bagi yang 10 tahun.
in ataqahu, jikalau ia mampu ya berpuasa. Nah ini petunjuk ya, penting informasinya ya. Bagi anak kecil yang belum balik ya, maka mereka tak wajib berpuasa ya. Tetapi yang wajib itu adalah walinya, orang tuanya, untuk memerintahkan si anak itu berpuasa saat dia berumur 7 tahun. Seperti halnya sholat ya, termasuk puasa juga wajib untuk diperintahkan, apakah sholat atau berpuasa. Nah, ketika si anak ini sudah berumur 10 tahun, lalu mereka tak mau melakukan puasa atau tidak mau melakukan ibadah sholat, dan itu mampu mereka kerjakan, boleh bagi walinya untuk menghukum anak itu ya. Kenapa agama Islam sangat ketat, tegas di dalam memerintahkan anak padahal umurnya masih kecil ya. Seperti yang sudah kita pelajari, orang yang mukallaf itu kalau sudah balik ya, ukuran balik minimal 9 tahun. Kalau anak tidak diajarkan mulai umur 7 tahun sebelumnya, maka nanti dia saat balik tidak terbiasa melakukan ibadah, maka awal baliknya tidak dalam keadaan melakukan ibadah, maka seterusnya bisa jadi dia akan mudah meninggalkan ibadah itu. Tapi sebelum balik sudah terbiasa saat umur 7 tahun ya, dan secara ilmu psikologi umur 7 tahun itu sudah bisa anak ini dijadikan sebagai orang yang dipaksa lah atau diperintah. Makanya anak SD ini ya pasnya 6 atau 7 tahun, karena sudah cukup fisiknya, mentalnya untuk menerima pelajaran-pelajaran ya, terutama dalam hal ibadah ini. Ini yang kedua ya. Yang ketiga, al-itaqah, mampu, al-qudrah alaihi, kuasa atas berpuasa. Ada Islam, sudah memenuhi syarat pertama Islam, terus balik sudah ya, tapi ternyata dia sakit tak mampu ya, maka berarti syarat yang ketiga orang yang wajib berpuasa itu adalah al-itaqah, mampu ya. Wal itaqatu, dan adapun itaqah mampu ya, takunu adalah itu mampu hissiyan ya, baik secara lahiriah hissiyan ya, wa syar'an, dan secara syariat. Nah ini mampu dengan arti secara lahir atau secara syariat. Apa makna mampu secara lahiriah, secara hissiyan? Ini di bawahnya ada keterangannya. Hissiyan, fala yajibu ala syekhi al-harim ya, maka tidak wajib atas orang yang tua, orang yang sepuh ya, al-harimi, asy-syekhil harimi ya, orang tua yang sepuh ya, artinya sudah lemah, lanjut usia ya. Wal maridi, dan orang yang sakit, allazi la yurja baruhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ini maksudnya mampu dari sisi hissiyan ya. Orang yang wajib berpuasa adalah yang ketiga harus mampu ya. Mampu secara hissiyan, secara lahiriah, artinya bukan orang tua yang sangat sepuh ya, atau bukan juga orang yang sakit yang tidak bisa sembuh ya. Berarti kalau orang tua yang masih kuat atau orang yang sakit yang kemungkinan bisa sembuh, tetap wajib berpuasa ya.
Tapi seandainya tidak mampu, ya tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha. Tapi kalau orang tua yang sangat sepuh terus sakitnya yang tidak bisa sembuh, ya maka tak wajib berpuasa, tapi wajib fidyah. Nanti ada pembahasannya. Yang kedua, syar'an, secara syariat, mampu secara syariat. Fala yajibu 'alal haidi wan nufasa'i, maka tak wajib atas orang yang haid dan nifas. Ini maksud qudrah secara hissiyan wa syar'an. Syarat wajib yang keempat, as-sihhatu, sihat. Fala yajibu 'alal maridi, maka tidak wajib atas orang yang sakit. Kalau kita dalam keadaan sakit, tak mampu berpuasa, maka tak wajib puasa, ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat tidak ada alasan, ya. Apakah sakit, apakah bepergian, apapun, selama dia masih bisa bernapas, ya. Tidak bisa dengan berdiri, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring, terlentang, ya. Terus dengan isyarat, tak bisa kedipan mata, baru sholat dengan hadi, ya. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Beda dengan berpuasa. Kalau berpuasa, seandainya sakit, boleh tidak berpuasa, tak wajib. Tapi bukan berarti kita terus tidak menggantinya, wajib. Kalau itu puasa, wajib, ya. Maka nanti menjadi puasa qadha, dan puasa qadha itu menjadi wajib. Wa dhabitul maradil mubihi, ya, lil fitri, batasan sakit yang boleh berbuka. Tadi dikatakan syarat wajib puasa yang keempat adalah sehat, ya. Berarti orang yang sakit tak wajib berpuasa. Nah, sakit ini batasannya seperti apa? Ya, boleh nanti dia berbuka. Apakah sekedar sakit kepala terus berbuka, atau sakit gigi terus berbuka, atau sakit pilek, atau kedantuk jengkung sakit, saya sakitnya Bu, berbuka. Ini apa batasannya? Ini, ya. Huwa, yaitu alladzi yukhafu, yakni yang dikhawatirkan minhu daripadanya, al-halaku, binasa atau mati. Sakit yang dikhawatirkan nanti membuat mati, ya. Kalau dia berpuasa mati, berarti ini sudah sakit yang menyebabkan tak wajib berpuasa. Atau alasannya au ta'akhkharul syifai, ya, atau memperlambat kesembuhan. Dia sakit, tapi kata dokter kalau dia berpuasa nanti akan semakin lambat sembuhnya, akan semakin misalkan susah sembuhnya. Maka wajib tidak wajib berpuasa, ya. Atau alasan yang ketiga, au ziyadatul maradi, atau bertambahnya sakit. Ini berdasarkan pengecekan dokter. Kalau dia menahan makan minum ketika dia sakit, misalnya sakit asam lambung lah, apalah namanya, ya. Nanti membuat bertambah penyakitnya, bisa membuat penyakit-penyakit yang lain ikut datang, ya. Maka menjadi tak wajib berpuasa. Wazalika mayusama, dan itu yang disebut dengan mahzurat tayammumi, ya, yang memperbolehkan tayamum. Ini alasan-alasan sakit ini yang disebut dengan mahzurat tayammum, yang memperbolehkan tayamum. Itu harus dihafalin, ya. Ada syarat sah puasa, ada syarat wajib. Yang kelima, ya, al-iqamatu. Apa kena al-iqamah?
Parem kamar tuh. Apa? Mukim. Apa kena mukim? Fala yajibu alal musafiri, maka tak wajib atas orang yang musafir. Mukim lawan kata musafir, ya. Siapa orang yang mukim? Ya kita-kita ini yang tinggal di rumah kita, berdomisili di tempat ini, tinggal di sini, ya. Maka orang yang musafir tidak wajib, karena menjadi syarat wajibnya adalah orang yang mukim. Berarti yang bukan mukim alias musafir tak wajib. Misalnya kalian pergi ke Jawa, ke Jakarta, ya, selama di perjalanan atau selama di sana, ya maka tak wajib berpuasa. Kenapa? Ya, saya bukan orang sana, ya, kita bukan orang di situ, orang Jakarta bukan, ya. Maka tak wajib melakukan puasa. Tapi ada nanti pembahasannya, ya. Ini fala yajibu alal musafiri, maka tak wajib atas orang musafir, allazi yusafiru, yang musafir ia safaron tawilan, akan perjalanan yang panjang seukuran 82 kilometer, ya. Jadi ukuran 82 kilo, ya, maka dia sudah disebut musafir. Mubahan, ini safar yang panjang dan juga safar yang mubah. Apa mana mubah? Safar yang boleh. Apakah safarnya untuk bekerja, atau bisnis, atau ziarah, atau pergi apalah, ya, yang penting mubah, bukan pergi maksiat, ya. Wa yustaratu, dan disyaratkan li jawazil fitri, bagi bolehnya berbuka fis safari, pada safar. Syarat ketika musafir itu diperbolehkan untuk berbuka, ya, ayyusafiro, bahwa ia berangkat atau bermusafir qabla tulu'il fajri, sebelum terbit fajar. Misalnya besok ini Ramadan misalkan, ya. Terus kita berangkat menuju Jakarta jam 4 sebelum fajar, ya. Nah, sebelum fajar itu kita berangkat, maka boleh berbuka, ya. Artinya boleh tidak berpuasa karena kita berangkat sebelum fajar. Tapi kalau sudah fajar dia berangkat, misalnya jam 6, ya, berangkat dari rumah jam 6, maka ini menjadi apa? Makan. Ini, ya. Ini wa yustaratu li jawazil fitri, disyaratkan bolehnya berbuka saat safar, ya, bahwa ia musafir sebelum tulu'il fajri. Wal afdalu shaumu lil musafiri, dan yang utama adalah puasa bagi orang yang musafir. Memang tak wajib bagi orang yang musafir itu berpuasa, tetapi tentu selama ia mampu, afdalnya tetap berpuasa. Inilah kelebihan dalam syariat, ada rukhsah, kemudahan. Karena di dalam agama itu tak ada paksaan, tak ada melelahkan, ya. Kalau tidak mampu, ya tidak dipaksakan, ya. Tapi seandainya dia mampu, ini afdal, ya. Wal afdalu as-shaumu lil musafir, yang paling utama adalah puasa bagi orang musafir, illam yasuqu alaihi, jika tidak memberatkan atasnya. Fa in syaqqa, maka jika lu berat, ada kesulitan, kepayahan, fal fitru afdal, maka berbuka lebih utama, ya. Paham, ya? Jadi syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam, maka orang kafir tidak wajib, ya. Kalau orang murtad wajib qada jika dia kembali ke dalam Islam. Syarat yang kedua taklif. Apa artinya taklif?
Balik dan berakal. Kalau anak kecil yang umur 7 tahun apakah wajib? Tidak wajib. Yang wajib siapa? Orang tuanya. Kalau umur 10 tahun tidak mau berpuasa, maka walinya boleh menghukumnya. Syarat yang ketiga apa? Mampu. Apa makna mampu? Mampu secara lahiriah dan syar'an. Apa makna mampu secara hisian? Yakni tidak wajib atas syekh atau orang tua yang sepuh, ya, dan orang sakit yang tak bisa sembuh. Dan secara syarian artinya tak wajib bagi orang yang haid dan nifas. Syarat wajib yang keempat, sehat. Berarti tak wajib bagi orang yang sakit. Apa batasan sakit yang boleh untuk berbuka? Yakni dikhawatirkan bisa mati, ya, bisa binasa kalau dia berpuasa, atau batasannya memperlambat penyembuhan, ya, atau dengan berpuasa bertambah sakitnya, maka boleh dia berbuka. Yang kelima, yang terakhir, mukim, ya, berarti orang yang musafir yang jaraknya 82 km tak wajib berpuasa. Tapi jika dia berangkat sebelum fajar, boleh dia berbuka, ya. Tapi afdolnya tetap berpuasa kalau mampu. Kalau tidak mampu, afdolnya tidak berpuasa. Itu kalau musafir, ya. Sudah terpenuhi syarat sah, syarat wajib, maka wajib kita berpuasa. Sekarang saat kita berpuasa, apa saja yang perlu? Ini namanya arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Ada berapa? Isnani, 2. Mana yang pertama? Ar-ruknul awwalu an-niyatu. Adalah niat. Sawaun akana fardhon am naflan. Sama saja niat itu apakah puasa yang fardu atau sunnah, ya. Mau puasa fardu atau puasa sunnah, maka rukun puasa itu pertama niat harus, ya. Kita puasa wajib, ya, harus niat. Mau puasa sunnah pun juga harus niat, ya, supaya ada pahalanya. Sekarang kalian tidak makan, tidak minum dari fajar sampai maghrib, itu puasa, tapi tak dapat pahala karena tidak ada niat, ya. Nah, dengan niat itu dapat pahala, ya. Kalau tak ada niat, majan namanya, alias diet, ya. Tapi kalau ada niatnya, oh puasa, pahala. Terus kau mati, misalnya, langsung surga saat melakukan ibadah puasa. Tapi kalau kau majan, misalnya, tak ada niat, mati, ya mati majan, ya. Liqaulin Nabi sallam, karena sabda Nabi sallam, innamal a'malu binniyat, hanya saja segala amal-amal itu tergantung dengan niat. Wa tajibun niyatu likulli yaumin, dan wajib niat likulli yaumin, bagi setiap hari. Ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwa Ramadan setiap harinya itu adalah ibadatun mustaqillah, ibadah yang terpisah. Hari ini beda dengan hari kedua beda dengan hari ketiga. Maka niat setiap malamnya menjadi wajib, ya. Berbeda dengan mazhab Imam Malik, bahwa beliau, ya, mengambil atau membolehkan untuk niat sekali di awal untuk sebulan full, ya. Lebih abdolnya lagi kita meniat 1 bulan penuh, dan juga mengingat untuk terus kita niat tiap malam. Ini, ya, al-farqu baina niyati shaumil fardi
wa niyati shaumin nafal. Perbedaan antara niat puasa fardu dan niat puasa sunnah. Nah, yang pertama, niyatu shaumil fard, ya, niat puasa fardu. Yadkhulu waktuha, masuk waktu niat, min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar, fayajibu at-tabyit, maka wajib at-tabyit, ya, yakni malam. Maksudnya ya niat di malam itu, ya. Jadi boleh berniat saat terbenam matahari sudah mulai boleh niat sampai terbit fajar. Nah, ini puasa fardu. Bagaimana kalau puasa sunnah? Nah, kita bacanya ke samping, ya. Yadkhulu waktuha, masuk waktunya puasa sunnah itu niatnya min ghurubi syamsi, dari terbenam matahari, ya, sama awalnya, ya. Baik puasa fardu atau puasa sunnah, mulai niatnya sejak min ghurubi syams, dari terbenam matahari. Berakhir sampai kapan? Wa yastamiru ila zawal, dan terus menerus atau berlangsung ila zawal, sampai tergelincir, ya, matahari. Fala yajibut tabyit, maka tak wajib di malam hari, ya. Maksudnya tak wajib di waktu malam niatnya. Intinya sampai tergelincir matahari. Tapi ya selama tak ada masuk makanan minuman, ya. Tapi kalau sudah segadang jam 7, ya, bum berniat setelah basuh, bukan apa namanya, bisa sah, jadi tidak sah, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi kita tahu perbedaan niat puasa fardu dan sunnah. Kalau puasa fardu awalnya terbenam matahari, ya, sampai terbit fajar. Kalau puasa sunnah dari terbenam matahari sampai zawal, tergelincir matahari. Yang kedua, yajibut ta'yinu, wajib ta'yin. Ta'yin itu artinya menentukan, ya, puasa apa itu. Ka Ramadana, seperti puasa Ramadan, au kafarah, atau puasa kafarah, au nazrin, au qada, atau nazar, atau qada. Jadi puasa wajib itu ada Ramadan, ada nazar, ada qada, ada kafarah, ya. Nah, kita ini puasa apa ini, ya? Maka harus disebut Ramadana atau nazar atau qada. Misalnya nawaitu shauma godin, okay. Misal apakah apa dulu, Ramadan atau qada, disebut qada. Seperti kita mau sholat, usolli fardhu zuhri, tidak boleh sekedar usolli fardhu, fardhu apa ini, karena banyak, ya, ada zuhur, ada asar. Seperti halnya puasa, an adai syahri Ramadan atau qada'an, qada'a Ramadan. Terus yang kedua, niat puasa sunnah, la yajibut ta'yin, tidak wajib ta'yin, ya. Jadi puasa sunnah itu tak wajib ta'yin, illa in kana shaum, kecuali jikalau ada puasa itu muaqqatan, yang terikat dengan waktu, kayaumi arafata, seperti hari Arafah, alal mu'tamad, atas kaul yang mu'tamad. Misalkan kita mau berpuasa puasa hari Arafah, baru disebutkan nama hari Arafah. Tapi kalau puasa yang tak terikat dengan waktu, cukup dengan nawaitus shaum. Tapi kalau terikat dengan waktu harus disebutkan, ya. Yang ketiga, la yajuzu ayyajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahid. Jadi niat puasa fardu itu tidak boleh
mengumpulkan antara puasa 2 fardu fi yaumin wahid, pada satu hari. Misalkan contoh puasa fardu ada nazar, ada kodok misalnya. Dia mau mengkodok puasa Ramadannya di hari Senin plus digabung niatnya dengan puasa nazar. Tidak boleh ya. Satu hari ya jatahnya niat puasa wajib yang satu ya. Tidak boleh digabung 2 puasa wajib di satu hari yang sama. Sedangkan niat puasa sunnah ya juzul jam'u baina shaumi naflain, boleh mengumpulkan antara puasa 2 sunnah ya. Fa aksaro atau lebih biniyatin wahidatin, dengan satu niat. Sekadar niat puasa sunnah ya. Apakah digabung niatnya juga bisa? Misalnya puasa hari Senin bertepatan dengan puasa Arafah, bertepatan dengan puasa apalah ya, mau 2 mau 3, yang penting semuanya sunnah, boleh, tapi berbeda dengan yang wajib. Wa yasihu, dan sah ayyanuya, bahwa berniat fi saumin nafli, pada puasa sunnah, ba'da tulu'il fajri, setelah terbit fajar, walakin bisyartaini, akan tetapi dengan 2 syarat ya. Kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib, ini mazhab Syafi'i ya. Kalau puasa wajib maka niatnya itu di malam sebelum tulu'il fajar. Berarti kalau malamnya dia belum berniat, ternyata sudah masuk fajar, sudah subuh ya, bangun-bangun ternyata sudah jam 6, dia belum niat, maka dalam mazhab Syafi'i tak terhitung puasanya, tapi tetap dia tidak makan minum ya, tapi dia tak tercatat sebagai orang yang berpuasa, maka wajib nanti dia mengkodoknya ya. Kalau dalam mazhab lain boleh ya. Ini kita bahas mazhab Syafi'i ya. Kalau puasa sunnah, meskipun setelah terbit fajar dia berniat ya, maka sah puasanya, tapi dengan 2 syarat. Misalnya di malam hari dia mau puasa Senin misalkan ya, malamnya dia tak berniat, ternyata jam 7 baru dia niat, apakah sah puasanya hari Senin? Puasa sunnah Senin sah selama terpenuhi 2 syarat. Mana yang pertama? Antakunan niyatu, bahwa adalah niat itu sebelum qabla zawal, sebelum zawal, ai duhuli waktu zuhur, masuk waktu zuhur. Jadi dengan syarat belum masuk waktu zuhur ya. Yang kedua, alla yata'atta syai'an, bahwasanya tidak melakukan ya, syai'an, akan sesuatu, minal mufattirat, dari perkara-perkara yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila waqtin niyah, dari terbit fajar ila waqtin niyah, sampai waktu niat ya. Ini 2 syaratnya ya. Boleh kita berniat puasa sunnah meskipun terbit fajar. Yang pertama, bahwa niatnya itu dilakukan sebelum terbit, sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Terus yang kedua, belum dia melakukan perkara yang membatalkan puasa ketika dia berniat itu ya. Misalkan hari Senin bangun-bangun sudah jam 9 ya. Berarti jam 9 masih di sebelum tergelincir matahari, sebelum zuhur. Dan sebelum jam 9 itu belum ada makanan atau minuman yang masuk ke mulutnya. Tidak ada yang dia lakukan hal-hal yang membatalkan puasa ya.
Tapi kalau dia sudah sarapan, sudah makan, lalu mau niat, tak sah. Ya. Berbeda nanti kalau dia sudah terbiasa puasa hari Senin, ya, tiap Senin Kamis tetap dia berpuasa, ternyata jam 9 pagi baru dia sadar, ya, ternyata hari Senin. Padahal tadi sudah sarapan. Boleh dia berniat meskipun sudah habis 1 piring nyampah, dengan syarat dia terbiasa puasa hari Senin, ya. Tapi kalau tumben-tumben puasa hari Senin, 1 gadang wahbeh, ya, terus belum zuhur nih, kanggo tunin kitab abum berniat, maka tidak sah, ya. Maka ngaji jangan sepeleng-peleng, ya, harus benar-benar sempurna dan harus kita pahami benar-benar, ya. Nah, ini yang syarat niat puasa sunnah setelah terbit fajar, ya. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, sebagaimana berkata pengarang kitab ini. Wa syartu nafli niyatun lis-shaum, syarat puasa sunnah, ya, adalah niat lis-shaum, bagi puasa, qabla zawaliha, sebelum tergelincir, likul yaumin, setiap hari, wa iyakun fardhan, meskipun puasa fardu, syaratna niyatah, kami syaratkan niyatah, niat. Qad uyinat, sungguhnya telah ditakyin, ditentukan, min lailihi, dari malamnya, mubayyatah, ya. Nah, maknanya sama, malam. Nah, ini kesimpulan dari syarat-syarat tadi, ya. Akmalun niyati, sepaling sempurna niat, ayyatalaffaza, bahwa ia melafazkan, mustahdiran biqalbihi, ya, menghadirkan di hatinya, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana lihazis sanah lillahi ta'ala. Nah, jadi sepaling sempurna niat ini dilafazkan dan dihadirkan dalam hati. Mas'alatun fi ayyi suratin, nah ini permasalahan, ya, dalam bentuk bagaimana yasihu, sah, saumun nafli, puasa sunnah, biniyatin, dengan niat, ba'da tulu'il fajri, sesudah terbit fajar, ma'a tanawuli syai'in, besertaan, ya, ia tanawuli syai'in, ya, istilah memakan sesuatu, ya, minal mufattirati, dari perkara-perkara yang membatalkan, ya, qabla niyah, sebelum niat, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Ada orang yang ingin puasa sunnah, lalu setelah terbit fajar dia mau berniat, namun sebelum berniat dia sudah melakukan perkara yang membatalkan puasa, seperti makan minum. Apakah sah atau tidak? Seperti apa? Nah, ini suratuhu, nah ini gambarannya, bentuknya. Idza kana min adatihi, apabila ada orang tersebut, min adatihi, dari kebiasaannya, ya, ayyasuma yauman muayyanan, bahwa ia berpuasa pada hari yang ditentukan, kal isnaini, seperti hari Isnin, au Arafah, atau Arafah. Panasiya zalikal yaum, maka dia lupa hari itu, wa aftara, dan dia makan, dia berbuka, wa ba'da zalika, dan setelah itu, tazakkara, dia ingat, annahu yaumul isnain, bahwa hari itu adalah hari Isnin au Arafah, fayasihu, maka sah, ayyanwiyas sauma, bahwa ia berniat puasa, bisyarti ayyakuna qabla zawal, dengan syarat bahwa adalah niat itu sebelum zawal, sebelum masuk zuhur. Nah, ini gampang, ya. Kalau ditanya
dengan pertanyaan seperti ini di kitab ini. Berikan contoh orang yang berpuasa sunnah, ya, lalu dia berniat setelah fajar, ya, dan sebelum niat dia makan. Nah, keadaan bagaimana, ya, seperti apa kok bisa sah puasanya, ya? Puasa sunnah, niatnya di malam hari lupa, terus terbit fajar dia baru tahu, ya, kalau itu adalah hari Senin misalkan. Dia mau berpuasa tapi sudah kadung makan, ya. Kira-kira di mana tempat sahnya puasanya kalau dia berniat puasa? Dijawab di situ, kalau dia terbiasa puasa di hari Senin, namun dia lupa hari itu hari Senin, sudah kadung makan, tapi setelah selesai makan dia ingat itu hari Senin, baru dia boleh berniat puasa dan sah puasanya. Itu dengan syarat sebelum tergelincir matahari atau sebelum zuhur, ya, dan dia terbiasa berpuasa. Ar-ruknus tsani, ya, rukun yang kedua, tarku mufattirin, meninggalkan yang membatalkan puasa. Zakiron, dalam keadaan ingat, ya, berarti meskipun dia makan tapi lupa, tidak batal. Ini ingat, ya, yang membuat batal ini. Muhtaron, yakni yang kemauan sendiri, muhtar, ya, pilihan sendiri atau kemauan sendiri, bukan dipaksa. Kalau dipaksa, makan nih, kalau tidak saya bunuh, bisa. Lalu dia makan, maka tak batal puasa karena dipaksa, ya. Tapi kalau sengaja, pilihan sendiri, kemauan sendiri, ya batal. Goyro jahilin ma'zurin, ya, yakni yang bukan orang yang jahil, bodoh, ma'zur, artinya bodoh yang masuk dalam kategori uzur, uzur syar'i. Fala ya betulu, maka tidak batal saumuhu, puasanya, iza aftara, apabila ia berbuka, nasian, dalam keadaan lupa. Jangan diartikan fala ya betulu, maka tidak batal saumuhu, puasanya, iza aftara, apabila dia makan nasian, nasi. Berarti makan nasi untuk terbatal. Ini nasian, ini lupa, ya. Tidak batal kalau dia makan dalam keadaan nasian, lupa. Au mukrohan, atau dipaksa. Au kana jahilan, atau adalah ia jahil, bodoh, alias tak tahu ini membatalkan atau tidak. Dan tidak tahunya ini ma'zuron bijahlihi, ya, ada uzur syar'i dengan kebodohan. Apa makna al-jahilul ma'zur? Ini huwa wahidun min isnaini, salah satu dari dua orang. Mana yang dua? Yang pertama, man nasya'a ba'idan anil ulama, orang yang hidup jauh dari ulama. Dia tak tahu ini batal atau tidak, ya. Ini namanya jahil yang ma'zur. Apa sebab? Karena ulama jauh, ya. Tapi kalau ulamanya ada, gurunya ada, gumula sendiwah ngaji, ya, ini bukan jahil ma'zur. Kalau dia melakukan sesuatu yang batalkan, ternyata oh batal nih, batal. Karena memang dia bodoh yang disengaja tidak mau ngaji, ya. Tapi kalau ada orang yang beragama Islam, beriman, tapi ulama tidak ada, mungkin karena jauh tempatnya di atas pegunungan, terus dia berpuasa,
Ya, ternyata dia melakukan suatu yang secara hukum syar'i dia membatalkan, tapi dia tak tahu karena memang tak pernah diajar, ulama jauh, jarang. Ya, ini namanya jahil ma'zur. Yang kedua, wa man kana qariba ahdin bil Islam, orang yang dekat ya pada masa Islam, maksudnya orang yang mu'alaf ya, yang baru masuk ke dalam Islam, dia berpuasa tapi belum tahu ilmu-ilmunya ya. Baru ini disebut dengan boleh alias tidak batal ya, jika dia berbuka atau makan dalam keadaan lupa, dipaksa, dan jahilan ma'zur. Siapa yang disebut jahilan ma'zur? Dua orang tadi, selain ini bukan ya. Besok kita sambung. Wujubu shaumi Ramadan, yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umurin khamsatin. Ila akhiri ilahuna wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman min hablil mursalin alhamdulillah malaikatil muqarrabin wa anta jalana min al-amal haqiqin baqil lakin min lakim rahmatika ya arhamar rahimin ya fatah ya alim ya karim razak faftah babana bil qur'anil karim rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah.